Selamat pagi, murid-murid SMP dan SMA Sekolah Lentera Harapan Medan. Bagaimana kabarmu sejauh ini? Ibu Sela harap kamu dalam kondisi yang baik. Nah, bersyukur sekali ya, Tuhan terus menyertai kita sampai di saat ini. Kita sama-sama tahu ya, belakangan ini kita mendapatkan banyak kabar yang tidak mengenakan di awal tahun 2021. Berbagai musibah terjadi di negara kita, ya, tapi kita percaya semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Ibu Sela berharap kita terus sama-sama mendoakan hal ini, mendoakan orang-orang yang terkena musibah, dan mendoakan pemimpin-pemimpin negara kita untuk bisa mengatasinya dengan baik. Ya, nah di chapel pagi ini, ya ini adalah chapel pertama ya di tahun 2021. Di 2 minggu sebelumnya kamu sudah PA pribadi dan homeroom time ya, dan di waktu ini kita boleh sama-sama kembali chapel menikmati persekutuan kita bersama meskipun hanya secara virtual ya, tapi Ibu Sela yakin ya saat ini kamu duduk yang rapih ya, duduk dengan tenang, bersiap untuk memuji Tuhan dan bersiap untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui perenungan di chapel hari ini yang akan Ibu Sela bawakan. Ya, mari untuk mengawalinya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai di saat ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong, menyertai kami yang saat ini Tuhan mau sama-sama bersekutu melalui ibadah chapel kami di pagi ini. Tuhan yang menolong setiap anak-anak untuk hati dan pikiran mereka betul-betul tertuju hanya padamu dan menolong waktu ke depan sehingga setiap kami boleh fokus mengikuti chapel. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Sela yang akan membawakan, Tuhan yang menolong, menyertai, dan berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui Ibu Sela. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ya. Nah, mengawali chapel saat ini, Ibu rindu mengajak kalian ya menyanyikan satu lagu pujian, yaitu lagu tema sekolah kita tahun ini, yang judul lagunya itu Merindumu Yesus. Ya, Ibu harap ini tidak sekedar dinyanyikan begitu saja ya, tapi kamu bisa memaknai setiap liriknya ya, dan bahkan itu juga menjadi doamu untuk senantiasa hidup merindukan Kristus dalam setiap hal yang kamu kerjakan, terkhusus menjalani hari-hari di tahun 2021 ini. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan lagu pujian ini ya. Akan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran-Mu luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan dengan-Mu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacitaku merindumu Yesus.
memuliakan nama-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus. Oke, saat ini Ibu mengajak kamu membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Ya, Ibu Sela akan membacakan di sini, tapi harapan Ibu kamu serius mengikuti di tempat kamu masing-masing. Ya, firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ya, kiranya firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3 ini ya menguatkan kita ya dan mengingatkan kita kembali untuk sepenuh hati selalu berserah menyatakan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk chapel kita di saat ini. Ya, mari kita menyiapkan hati kita sambil kita menyanyikan lagu pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, ini
memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Nah, tema yang akan sama-sama kita renungkan di chapel hari ini adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, jadi melalui perenungan chapel di waktu ini, kita sama-sama mau diingatkan lagi ya, kita sama-sama mau belajar ya, apa sih yang menyebabkan manusia dikatakan jatuh ke dalam dosa dan seperti apa keadaan manusia setelah kejatuhan dalam dosa ya. Nah, Ibu Sela mau mengawalinya dengan mengajak kalian ya untuk sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan ya dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 ya. Ibu harap setiap firman Tuhan yang akan kita baca di waktu perenungan ini ya kamu bisa ikuti dengan baik meskipun Ibu Sela yang membacakan ya. Nanti masih ada beberapa bagian yang akan kita baca bersama ya. Nah, Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 Ibu akan bacakan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, kita tahu bersama ya bahwa dari semua ciptaan yang ada, ya hanya manusia yang Allah ciptakan segambar dengan Dia, ya. Atau yang Ibu tunjukkan ini di slide Imago Dei, gitu ya, bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, ya. Nah, dalam keistimewaan itu juga gitu ya, kita diberi keistimewaan untuk bisa menikmati persekutuan dengan Allah, ya, seperti firman Tuhan yang kita baca sebelumnya tadi, ya. Ibu coba balik slide-nya, ya, bahwa kita diminta untuk takut akan Tuhan, ya, kita diminta untuk mengikuti perintahnya, mengasihi Dia dan hidup berpusat kepada Dia, gitu ya, pada Tuhan, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Jadi itu adalah kekhususan atau spesialnya kita diciptakan ya segambar dengan Dia, ya segambar dengan Allah Sang Pencipta itu sendiri, gitu ya. Nah, selain itu juga ya kita diberi kebebasan kehendak untuk memilih atau kehendak diri sendiri, ya. Nah, kita tahu bersama ya dari gambaran yang Ibu tampilkan, ya ini adalah manusia pertama atau kita namakan Adam, kita bilang dengan sebutan nama Adam dan Hawa ya, seperti yang tertulis dalam Alkitab, ya. Bahwa awalnya Tuhan menciptakan mereka, ya, lalu mereka ada di Taman Eden, mereka diberikan mandat ya untuk memelihara, ya mereka boleh
juga memakan apa yang ada di taman itu, ya, tapi Tuhan juga beri larangan, gitu ya. Jadi di dalam keistimewaan kita ya sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia, kita punya kehendak kebebasan untuk memilih, gitu ya, kebebasan kehendak diri, gitu ya. Tapi Tuhan beri satu larangan, ya, untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, Tuhan beri larangan, ya, Tuhan peringatkan, Tuhan beritahukan apa yang tidak Dia ingini untuk dilakukan oleh Adam dan Hawa, gitu ya. Tapi gitu ya, seperti firman Tuhan dalam Kejadian 3, ya kita sama-sama tahu ya bahwa manusia pertama itu memilih untuk mendengarkan iblis dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Manusia itu lebih memilih untuk mendengarkan iblis, ya. Nah, ketika manusia pertama ini memilih untuk tidak taat, gitu ya, ketika manusia pertama ini memilih untuk mendengarkan apa yang iblis katakan padahal Tuhan sudah sampaikan, gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan berdosa, ya. Dosa itu inilah tindakan dosa atau disebut dengan kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, inilah dikatakan kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Dan karena ini juga ya, semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, ya, sudah tidak taat, ya, sudah melanggar perintah Allah, ya, sudah sudah berseterulah dengan Allah, gitu ya, sudah melawan Allah, ya. Dan ya, karena sudah jatuh ke dalam dosa, akibatnya apa? Ya, akibatnya manusia mengalami keterpisahan dari Allah, ya. Dan itu suatu sengsara, ya. Kenapa suatu sengsara gitu ya? Sudah diperhamba, diperbudak dosa gitu ya, terpisah lagi dari yang menciptakan, ya. Jadi itu sebenarnya suatu sengsara, ya. Pasti manusia itu cenderung ingin yang mencari kebebasan dan gak mau terus-menerus diperbudak oleh dosa, ya. Tapi inilah akibat dari kejatuhan dalam dosa, ya. Karena Allah kita itu Allah yang kudus, ya, tidak bercela sedikit pun, ya, sehingga kita yang berdosa, ya, tidak bisa bersatu dengan Allah yang kudus, ya. Kita mengalami keterpisahan, ya, bahkan kita menjadi seteru Allah, kita menjadi musuh Allah, ya, karena dosa, ya. Nah, selanjutnya, ya, mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 64 ayat 6. Ya, aku coba bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, jelas ya, kita itu sudah menjadi seterunya Allah, gitu ya. Kita sudah menjadi musuhnya Allah, ya, karena kita memang sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Kita lebih menyukai sesuatu yang jahat, ya. Kita tidak taat, kita melanggar perintah Allah, ya. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 tertulis, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, makin jelas ya, kita itu sudah melanggar apa yang Allah tetapkan. Ya, manusia itu sudah melanggar apa yang Allah perintahkan. Ya, sehingga ya manusia mengalami penderitaan, mengalami sengsara ketika manusia diperbudak oleh dosa, ya. Bahkan kalau kita merenung, ya, sungguh banyak sekali ketidaktaatan yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita, bahkan yang ada sampai di saat ini, ya.
Banyak sekali kita lebih memilih ya untuk menyukai, menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, ya. Dan mungkin kita jangan hanya berpikir ya bahwa dosa itu ya kalau melanggar perintah Allah ya sudah itu dosa gitu. Aku ya udahlah hidup seadanya aja gitu. Ternyata tidak, ya ternyata tidak begitu. Kita berdosa ketika melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, ini pembahasan kita sebelumnya tadi, gitu ya. Tapi tidak hanya sampai di situ, ya. Kita juga berdosa ketika kita gagal atau tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, ini juga dosa, ya. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17 tertulis, ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi setiap kita itu bukan sekedar berdosa ketika kita tidak melakukan, kita berdosa ketika kita melanggar perintah Allah, bukan ya. Tapi kita juga berdosa ketika kita tidak mengerjakan apa yang benar, ketika kita tidak mengerjakan sesuatu yang baik ya, apalagi yang kita sudah tahu. Ya, itu juga dosa. Ya. Ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya memang kita tahu apa yang baik gitu ya, tapi memang kita tidak mengerjakannya. Kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lebih memilih melakukan yang jahat, kita lebih memilih melakukan yang semaunya kita, bukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Kenapa kita harus melakukan yang Tuhan mau? Ya karena Tuhan yang menciptakan kita gitu ya. Tuhan yang memiliki hidup kita. Ya. Contohnya aja ya Ibu Sela bisa bilang, kita tahu kok kita harus menggunakan waktu dengan baik. Ya, kita nggak bisa menyia-nyiakan waktu. Ya, kita nggak bisa semau-maunya kita karena waktu ya hanya 24 jam Tuhan kasih satu hari gitu. Tapi ya nyatanya ya kita sudah tahu ya waktu nggak bisa disia-siakan, sudah tahu jadwalnya belajar, ya sudah tahu ini jadwalnya mengikuti kelas meskipun secara online gitu ya. Tapi kita lebih memilih, oh kita memakai waktu itu untuk rebahan ya, malah kaum rebahan jadi tren gitu ya. Oh kita lebih memilih menikmati waktu itu untuk apa? Untuk bermain game online ya. Oh kita memilih waktu lebih banyak untuk bermain sosial media ya, terus tugas kita terabaikan. Ya, Bu Sela bilang begini bukan berarti Ibu tidak punya sosial media atau Ibu tidak punya hobi ya, Ibu juga kadang-kadang nonton drama Korea gitu, tapi adalah porsi-porsinya gitu ya. Tentu kita juga bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagian kita. Ya dan kadang Ibu merasa loh, Ibu mengevaluasi diri. Jangan sampai gitu ya waktu untuk hal-hal duniawi itu lebih banyak dibanding waktu-waktu di mana kita mempertanggungjawabkan sesuatu pekerjaan baik di hadapan Tuhan. Itu ya, bukan berarti harus baca Alkitab terus dari pagi, oh itu baru rohani gitu. Enggak, bukan begitu. Gitu. Tapi kita bertanggung jawab mengerjakan bagian kita. Ya, karena kita tahu yang benernya gitu ya. Kita tahu masuk kelas itu enggak telat. Kita tahu ya kita harus mengerjakan tugas kita tepat pada waktunya gitu ya. Tapi ya itulah gitu ya, kita mungkin masih tergoda sana sini gitu ya. Teruslah berdoa gitu supaya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa ya belajar bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah ya. Jadi kita nggak hanya sekedar menjauhi larangan ya atau tidak melakukan apa yang Tuhan larang gitu ya, tapi kita bisa terus belajar berdoa agar Roh Kudus mampukan untuk bisa hidup taat melakukan perintah Tuhan. Ya, nah di akhir slide pembahasan perenungan ini, itu ya, Ibu mau mengajak kalian ya, ingat ya, ini adalah firman Tuhan ya, pernyataan Yesus ya. Mengenai hukum yang terutama dan yang pertama ya, Ibu bacakan dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, jadi
dari hukum yang terutama dan yang pertama ini gitu ya, jelas bahwa ketika kita mengasihi Tuhan ya, ketika kita sungguh-sungguh sepenuh hati ya, namanya sepenuh itu enggak setengah-setengah gitu ya, itu berarti ya kita akan takut untuk berbuat dosa ya, kita akan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan ya, kita akan terus-menerus mohon agar Roh Kudus memampukan menolong kita untuk melakukan perintahnya Tuhan. Ya, jadi ingat ya, ketika kita mengasihi Tuhan, harusnya kita nggak melakukan dosa, harusnya kita menjauhi apa yang Tuhan larang. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan refleksi dan doa penutup, ya, sekali lagi Ibu mau mengajak kamu sungguh-sungguh menaikkan satu lagu pujian ya, yang kiranya ini juga menjadi refleksi bagi kamu bahwa sering kali ya kita justru lebih memilih untuk melakukan dosa dibanding kita mau terus-menerus berdoa, ya, minta Roh Kudus menolong kita untuk hidup taat di hadapan Allah. Ya, biarlah pujian ini memberkati kamu. Silakan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu nanti kita lanjutkan ke pertanyaan refleksi ya dan doa penutup. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, Jalan sendiri, seakan ku mampu seakan ku lalui mampu. tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu.
demikian ya perenungan firman Tuhan, juga melalui pujian tadi kamu bisa merenungkan ya keberadaan diri kita di hadapan Tuhan ya. Nah, mengakhiri chapel di waktu ini ada pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab ya. Silahkan ambil waktu dengan sungguh-sungguh ya, bukan sekedar supaya ini terkumpul ke homeroommu, ke wali kelasmu gitu ya, tapi betul-betul ini menjadi satu perenungan ya yang menyadarkan kamu, bahkan membuat kamu semakin bertumbuh ya di dalam Tuhan. Ya, silakan. Yang pertama, ya renungkanlah dalam hal apa saja kamu sering berdosa terhadap Allah. Jadi nanti kamu bisa pikirkan ya. Lalu perintah Allah yang mana yang paling sulit kamu taati? Ya, sehingga ini bisa membuat kamu melihat lagi ya di bagian mana kamu belum taat, supaya kamu bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk taat di bagian-bagian yang kamu masih sulit tadi, ya pelan-pelan. Oke, lalu yang kedua nanti kamu tuliskan di jawaban refleksimu apa komitmen yang mau kamu kerjakan untuk hidup taat di hadapan Allah. Ya, jadi silahkan ya setelah Ibu tutup doa di saat ini, kamu kerjakan pertanyaan refleksi ini. Ya, mari saat ini kita berdoa. Ya, dalam doa ini Ibu juga akan mengajak kamu ya untuk berdoa untuk kesehatan guru-guru, ya juga untuk kondisi negara kita yang sedang mengalami banyak musibah. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu di saat ini. Kami boleh menikmati persekutuan denganmu melalui chapel ini, melalui setiap pujian yang kami nyanyikan, dan juga melalui perenungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyegarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia berdosa, kami butuh terus bergantung sama Tuhan. Di waktu ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati, berdoa bagi setiap kami untuk senantiasa sehat-sehat, ya bahkan juga dengan keluarga kami juga berdoa untuk pekerjaan setiap orang tua, Tuhan boleh memberkati, berkenan mencukupi kebutuhan setiap keluarga. Berkati setiap anak-anak untuk boleh fokus mengikuti kegiatan pembelajaran, dan di dalam doa ini juga Tuhan kami memohon penyertaan-Mu, ya saat ini kondisi negara kami mengalami begitu banyak cobaan, tapi kami percaya semuanya di dalam kendali-Mu Tuhan, dan kami berdoa agar Tuhan karuniakan hikmat bijaksana bagi para pemimpin kami untuk boleh mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang sertai hari ini sampai berakhirnya nanti, kami serahkan tuh ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya demikianlah waktu chapel kita saat ini. Silahkan setelah ini kamu bisa berefleksi, jangan lupa dikumpulkan ya dan bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan belajar. Ya, semangat semuanya di hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.